Anda mungkin pernah dengar desas-desus bahwa Nabi Muhammad itu miskin, atau mahar beliau kepada Sayyidah Khadijah itu biasa saja. Bahkan ada yang keliru menyebut maharnya 200 ekor unta. Itu tidak benar. Angka 200 unta tidak didukung oleh riwayat sejarah yang kuat. Mari kita bongkar kebenaran di balik pernikahan paling agung dalam sejarah Islam. Mahar yang beliau berikan kepada Khadijah, kalau diuangkan sekarang, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini bukan cuma soal jumlah unta, tapi tentang bukti cinta, kemuliaan, dan kekuatan finansial Rasulullah. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi, kita kembali ke Mekah 25 tahun sebelum hijrah. Khadijah binti Khuwailid adalah saudagar wanita yang sangat kaya dan mulia. Sementara Muhammad adalah pemuda yang dikenal seluruh kota dengan gelar Alamin, yang terpercaya dan punya integritas sempurna. Pernikahan ini menyatukan kemuliaan nasab dan akhlak. Menurut riwayat paling kuat dalam kitab Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, mahar yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah adalah 20 ekor unta muda. Kenapa ini spektakuler? Di zaman itu, unta adalah aset termahal, setara dengan mobil mewah atau properti bernilai tinggi di masa kita. Nilai 20 unta muda dengan kualitas terbaik jika dikonversikan ke masa kini diperkirakan bisa mencapai ratusan juta, bahkan ada yang menghitung lebih dari itu. Mahar yang mahal ini menunjukkan bahwa Rasulullah mampu memberikan yang terbaik dan sangat menghormati calon istrinya. Khadijah, jelas sekali, beliau bukanlah pria miskin yang tak punya apa-apa. Pemberian mahar adalah kewajiban yang disyariatkan Allah, sebuah simbol kesungguhan pria dan penghormatan terhadap wanita. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 4, Allah berfirman, "Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Menariknya, meskipun Rasulullah mampu memberi mahar yang sangat mahal, beliau juga mengajarkan prinsip kemudahan dalam mahar agar pernikahan tidak dipersulit. Beliau bersabda, "Sebaik mahar adalah yang paling mudah." Dua hal ini mengajarkan kita sebuah keseimbangan. Mahar 20 unta menunjukkan bahwa jika mampu, berikanlah yang terbaik sebagai penghormatan. Namun, hadis tersebut menunjukkan bahwa jika tidak mampu, mahar yang paling mudah pun sah, dan itulah yang terbaik menurut syariat. Karena fokusnya adalah mempermudah ibadah pernikahan. Jadi, hikmah utama dari pernikahan agung ini bukanlah pada angka, melainkan pada kesungguhan, kemuliaan, akhlak, dan peran seorang istri pertama yang memberikan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah suaminya di masa-masa terselit. Khadijah tidak meminta mahar yang memberatkan. Ia hanya ingin menikahi sosok yang paling mulia. Mahar adalah bukti cinta dan penghormatan, bukan harga diri. Lupakan mitos 200 unta. Ingatlah 20 unta yang berharga sebagai simbol keagungan pernikahan. Sekarang, berikan pendapat Anda. Menurut Anda, mahar apa yang paling berharga di masa kini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak yang tahu kebenaran sejarah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.